Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan video tutorial ini. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tutorial tentang aplikasi koperasi simpan pinjam pegawai karyawan sistem potong gaji. Langsung saja kita mulai. Pertama, siapkan file instalasi aplikasi simpan pinjam pegawai karyawan yang telah di-download. Jalankan file instalasi, tunggu proses instalasi selesai. Jalankan aplikasi, isikan user admin dan password awal admin. Kemudian isikan nama koperasi. Ubahlah nama password admin dengan password yang baru. Aplikasi akan ditutup. Buka kembali aplikasi, silahkan login dengan user admin dan password yang baru. Berikutnya Anda akan dibawa ke menu utama, silahkan isikan identitas koperasi dengan benar. Jalankan setting tanggal mutasi harian pada setiap awal hari, sesuai dengan tanggal sistem komputer. Setting tanggal batas peminjaman baru yang akan dikenakan pemotongan gaji kolektif pada bulan berikutnya dan setting tanggal pemotongan gaji. Tanggal peminjaman kredit baru setelah tanggal batas pinjaman pada bulan berikutnya belum dikenakan pemotongan. Atur pembulatan potongan angsuran, pembulatan naik ke 500 atau ke 1000. Menu edit password digunakan untuk mengedit password user. Menu Preview Report On/Off digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur convert laporan ke format Word, PDF, Excel dan lain-lain. Silahkan jalankan aktivasi jika Anda sudah mempunyai kode aktivasi aplikasi agar aplikasi menjadi full. Isikan form entry tabel bagian atau posisi anggota pada instansi atau perusahaan. Masukkan data-data semua anggota koperasi. Tabel jenis kredit berisikan jenis kredit dan pengaturan pos akun untuk kas, kredit dan jasa. Tabel neraca laba rugi berisikan akun-akun neraca aset, hutang modal, pendapatan dan biaya. Tabel pengadaan inventaris adalah untuk memasukkan pengadaan barang-barang inventaris, jenis barang, harga perolehan, masa depresi barang, depresi per tahun. Setelah semua tabel-tabel data disiapkan, silahkan masukkan data awal simpanan masing-masing anggota. Jumlah setoran soal adalah sesuai besarnya simpanan yang telah disetorkan oleh masing-masing anggota. Berikutnya dapat ditampilkan laporan daftar saham jasa masing-masing anggota. Dan pada dilakukan pembentukan neraca untuk melihat laporan neraca dan laba rugi sesuai tanggal pembentukan. Selanjutnya jalankan input pinjaman masing-masing anggota sesuai tanggal realisasi masing-masing. Klik jenis pinjaman, klik menu daftar anggota pinjaman baru, pilih anggota yang akan melakukan transaksi pinjaman baru, klik pinjaman baru.
Isikan jumlah pinjaman, prosentase jasa, jangka waktu, sistem angsuran dan klik simpan. Anda bisa menampilkan melawan neraca dan laba rugi dengan pembentukan neraca laba rugi ulang sesuai tanggal yang diinginkan. Jika ada pembelian barang inventaris, silakan jalankan tabel pengadaan inventaris, isikan jenis barang inventaris, harga, masa depresi dan klik simpan. Untuk melihat laporan inventaris, silakan klik menu laporan inventaris, pilih tahun laporan inventaris, dan klik tampilkan. Simpanan anggota, silahkan pilih menu simpanan laporan nominatif, dan untuk menampilkan laporan nominatif kredit silahkan pilih menu kredit laporan nominatif. Untuk menyiapkan pengajuan potongan gaji simpanan anggota dan potong gaji angsuran pinjaman pada bulan berikutnya, tanggal sistem harus pada posisi di antara tanggal setting batas akhir pinjaman dan tanggal akhir bulan. Buka menu pengajuan potong gaji simpanan untuk bulan depan, klik siapkan pengajuan potong gaji, klik salin ke Excel, dan klik preview rincian potongan. Buka menu pengajuan potong gaji kredit untuk bulan depan, klik siapkan pengajuan potong gaji, klik salin ke Excel, klik preview rincian potongan dan klik preview rekap potongan. Buka menu pengajuan potong gaji gabungan simpanan dan pinjaman, klik proses penggabungan update, klik salin ke Excel, dan klik preview potongan gabungan. Berikutnya untuk menyiapkan proses tutup akhir bulan atau tahun, tanggal sistem harus pada posisi tanggal di akhir bulan. Pastikan semua kegiatan mutasi atau jurnal harian sudah inputan semua. Jalankan pembentukan neraca laba rugi harian, jalankan validasi data. Dan pastikan data dalam kondisi valid. Kemudian silakan jalankan menu proses tutup akhir bulan atau tahun. Proses ini digunakan untuk menutup semua kegiatan akhir bulan dan sekaligus menyiapkan neraca awal untuk bulan berikutnya. Klik pembentukan ulang neraca, klik backup harian, tentukan lokasi backup data. Kemudian klik proses tutup bulan. Dan klik kembali. Setelah ditutup proses akhir bulan, mutasi dan jurnal per bulan yang sama tidak dapat dijalankan. Kemudian untuk awal bulan berikutnya, sesuaikan tanggal mutasi harian per tanggal 1. Dan silakan di-refresh data. Pada tanggal 1 setiap awal sesuai tanggal potong gaji, jalankan setoran kolektif potong gaji untuk setoran simpanan wajib, hari raya dan pensiun. Sebelumnya menjalankan setoran kolektif simpanan potong gaji, jalankan backup data. Sebagai antisipasi jika terdapat kesalahan proses atau data, setoran kolektif dapat dibatalkan dan data backup dapat direstore atau diaktifkan kembali. Selanjutnya jalankan menu setoran kolektif potong gaji simpanan, klik salin ke Excel, klik proses setoran kolektif. Kemudian jalankan menu setoran kolektif potong gaji kredit. Klik proses setoran kolektif.
Untuk menampilkan laporan harian mutasi simpanan, klik menu laporan mutasi harian simpanan. Dan untuk menampilkan laporan harian mutasi pinjaman, klik menu laporan mutasi harian pinjaman. Kemudian silahkan jalankan pembentukan neraca laba rugi sesuai tanggal diinginkan dan tampilkan laporan neraca dan laba rugi sesuai tanggal pembentukan. Silahkan jalankan mutasi harian simpanan jika ada setoran simpanan untuk anggota baru, maupun mutasi harian kredit jika terdapat realisasi pinjaman baru atau ada pelunasan kredit secara bayar tunai. Pada sistem dikenakan untuk jalankan mutasi pinjaman baru bagi anggota yang sebelumnya masih mempunyai pinjaman, selama gaji anggota masih mencukupi untuk setoran potong gaji simpanan maupun pinjaman. Untuk kegiatan rutin, biaya operasional harian, pembayaran honor pengurus dan lainnya, silahkan jalankan jurnal harian. Sekarang pada bulan berikutnya kita jalankan pengajuan potong gaji simpanan, pengajuan potong gaji kredit dan pengajuan potong gaji gabungan simpanan dan kredit yang akan diserahkan ke bagian penggajian. Sebelumnya tanggal sistem pada posisi tanggal 25 atau sesuai setting tanggal batas akhir pinjaman. Untuk persiapan proses tutup akhir bulan, tanggal sistem di posisi akhir bulan, jalankan pembentukan neraca laba rugi dan jalankan validasi data nominatif dan neraca, pastikan data harus valid. Jalankan rangkaian proses tutup akhir bulan, pembentukan ulang neraca, backup data dan proses akhir bulan. Pada awal bulan berikutnya, sesuaikan tanggal mutasi harian dan refresh data, kemudian jalankan setoran kolektif simpanan wajib, hari raya dan pensiun potong gaji. Serta jalankan setoran kolektif pinjaman potong gaji. Sebelum menjalankan setoran kolektif, akan backup data terlebih dulu. Jalankan pembentukan neraca dan laba rugi sesuai tanggal diinginkan, dan tampilkan laporan neraca dan laba rugi per tanggal yang telah dibentuk. Untuk melihat rekening koran simpanan anggota, silahkan buka menu rekening koran simpanan, tampilkan daftar anggota dan pilih anggota yang akan ditampilkan. Dan untuk melihat rekening koran pinjaman anggota, silahkan buka menu rekening koran pinjaman, tampilkan daftar peminjam dan pilih rekening yang akan ditampilkan. Berikutnya siapkan pengajuan potong gaji simpanan, pengajuan potong gaji kredit dan pengajuan potong gaji gabungan simpanan dan pinjaman untuk bulan berikutnya. Sebelumnya tanggal sistem pada posisi tanggal 25 atau tanggal setting batas akhir pinjaman. Langkah proses pengajuan potong gaji dan proses setoran kolektif simpanan dan kredit potong gaji kita jalankan berulang sampai akhir tahun. Dan kita dapatkan laporan sisa hasil usaha pada tahun berjalan, yang akan dibagikan ke masing-masing anggota.
Jalankan jurnal harian kas keluar jika ada transaksi kas keluar untuk biaya operasional dan biaya-biaya lainnya. Untuk persiapan proses tutup bulan, silakan neraca laba rugi dan jalankan validasi data nominatif dan neraca, posisi tanggal sistem pada tanggal akhir bulan. Pada saat tanggal sistem pada posisi akhir tahun yaitu tanggal 31 Desember, sebelum diproses akhir tahun jalankan menu hitung penyusutan inventaris untuk menghitung penyusutan masing-masing barang inventaris. Kemudian jalankan langkah proses tutup akhir bulan atau akhir tahun, pembentukan ulang neraca, backup data dan proses akhir tahun untuk menyiapkan data-data untuk awal tahun berikutnya. Setelah selesai diproses akhir tahun, kalau neraca dan laba rugi per akhir tahun sudah dapat ditampilkan. Pencetakan laporan laba rugi dapat dilakukan kapan saja dan pembentukan neraca laba rugi sesuai tanggal dilaporkan. Pada awal tahun atau awal bulan berikutnya tanggal 1 atau tanggal setting potong gaji setoran kolektif simpanan dan pinjaman. Jalankan setting tanggal mutasi harian refresh data. Kemudian jalankan backup data dan jalankan proses setoran aktif potong gaji simpanan dan setoran potong gaji pinjaman. Untuk melihat hasil laporan neraca dan laba rugi per awal tahun, silahkan jalankan pembentukan neraca laba rugi per tanggal yang ditentukan misalkan per tanggal 1 Januari. Pada laporan neraca, ditampilkan angka nominal sisa hasil usaha dibagi dan sisa hasil usaha tahun berjalan. Sisa hasil usaha dibagi merupakan sisa hasil usaha pada tahun sebelumnya yang dapat dibagikan ke masing-masing anggota. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU dibagi ke masing-masing anggota dapat segera diproses pembagian SHU, atau dapat dibagi sewaktu-waktu. Sebelum menjalankan pembagian SHU, tabel besarnya prosentase pembagian SHU masing-masing pos sudah ditentukan. Untuk menjalankan pembagian SHU, backup data terlebih dahulu, kemudian silahkan jalankan menu proses pembagian SHU. Pada layar yang ditampilkan pada kolom sebelah kiri adalah prosentase pembagian masing-masing pos, dan sebelah kanan adalah anggota yang akan menerima pembagian SHU. Besarnya masing-masing anggota yang menerima SHU adalah sesuai besarnya modal atau saham simpanan anggota dan besarnya kontribusi pembayaran jasa pinjaman yang telah dibayarkan oleh masing-masing anggota selama 1 tahun. Pada form pembagian SHU, klik proses pembagian SHU, maka pada anggota sudah tampil masing-masing SHU dibagi. Dan menu cetak SHU pada masing-masing pos sudah tampil jumlah yang dibagikan. Pada menu cetak daftar SHU simpanan dan jasa adalah untuk menampilkan dan mencetak laporan masing-masing SHU anggota. Laporan ini masih bersifat sementara dan prosentase masing-masing pos dapat diedit selama belum menjalankan menu fix pembagian SHU. Pada menu fix pembagian SHU, adalah jika kita sudah yakin SHU akan didistribusikan ke masing-masing pos dan ke masing-masing anggota. Setelah proses pembagian SHU selesai, bukalah laporan pembagian SHU, laporan SHU simpanan dan jasa. Sebelum besarnya nominal SHU yaitu juwasi akan didistribusikan ke anggota, pastikan nominal kas pada neraca atau kas real mencukupi,
agar saldo kas setelah adanya distribusi SHU tidak minus. Berikutnya adalah menjurnal hasil perhitungan SHU masing-masing pos. Pada ini penjualan yang telah jelas keluar lawan SHU dibagi dan jurnal pemindah bukan yaitu SHU dibagi lawan dana cadangan modal. Ikuti langkah-langkah jurnal contoh dalam video. Setelah selesai menjurnal pembagian SHU, silahkan bentuk neraca laba rugi dan lihat hasil laporan pada neraca. Sekarang saldo SHU dibagi sudah menjadi 0, posisi saldo kas berkurang dan dana cadangan modal bertambah. Untuk menampilkan buku besar masing-masing pos laba bagi laporan buku dengan pilihan per bulan atau per tahun, klik OK. Pilih pos neraca yang akan ditampilkan laporan buku besar, kemudian double klik untuk menampilkan laporan. Menu utilitas antara lain, refresh digunakan untuk penyegaran data kembali, pemadatan data untuk menghapus secara permanen dari data yang ditandai penghapusan, reindeks data untuk mengindeks kembali data, data user untuk menambah user baru, backup untuk membuat data cadangan, restore untuk mengembalikan data hasil backup, repair untuk memperbaiki file tabel yang terkorup. Pada contoh kasus menjalankan menu restore, sebelumnya sudah menjalankan backup data. Kemudian karena sesuatu hal seperti terjadinya kerusakan data atau karena faktor lain sehingga perlu untuk merestore data. Langkahnya adalah buka menu restore data, pilih file hasil backup yang akan direstore atau dikembalikan. Pada prinsipnya restore ini akan menyalin data-data table pada backup ke dalam database, kemudian semua file tabel akan ditimpa oleh file-file tabel pada backup. Lanjutkan dengan reindeks data. File backup yang akan direstore adalah file backup yang dikerjakan pada bulan yang sama dengan tanggal sistem. Dan pada contoh kasus menjalankan repair data, jalankan menu repair, cari file table yang akan direpair. Lokasi file yang akan direpair adalah sesuai notifikasi saat tabel data gagal dibuka pada salah satu form karena file table terkorup. Klik OK.
Demikianlah tutorial dari aplikasi simpan pinjam pegawai karyawan sistem potong gaji yang dapat disampaikan. Semoga dapat dipahami dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.